di tahun 2018. Nah, kos-kosan itu emang kos-kosan bebas lah, karena di tempat itu disekelilingi sama tempat-tempat hiburan malam lah gitu. Dulu kos-kosan itu dibangun pas di saat gue masih SMP lah gitu, masih SMP. Awalnya kosan-kosan itu ya namanya baru, itu masih oke-oke aja lah, masih bagus. Nah, dan berjalannya waktu, pas gue lulus SMA, barulah kos-kosan itu mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar lah, menurut gue gitu. Salah satu penghuni kosan itu meninggal dunia bang, karena dia overdosis karena memakai narkoba gitu. Nah, kita sebagai warga sekitar kan ibaratnya tidak tahu ya namanya kosan bebas gitu, apalagi cowok cewek campur. Kita nggak bisa mantau pergerakan para penghuni kosan itu. Ternyata pada suatu hari itu meninggal dunia overdosis, itu seorang wanita bang. Nggak lama kemudian para pihak kepolisian datang ke tempat itu untuk olah TKP kejadian sebenarnya. Itu pas dicek sama kepolisian, itu jasad wanita itu benar overdosis dan mengeluarkan busa bang di mulutnya. Nah, setelah itu jasadnya itu dibawa ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta, diotopsi, dipulangkan ke pihak keluarga. Nah, kosan itu kayak dipantau secara langsung lah oleh pihak kepolisian, pergerakannya kayak ada razia tes urin segala macam gitu lah. Kan tadinya kosan itu sempat ditutup sementara tuh bang, kagak ada lah orang yang ngekos di situ atau keluar gitu, karena ditahan dulu tuh sama pihak kepolisian. Nah, sebulan setelah kemudian barulah ada penghuni kosan yang masuk baru bang, penghuni baru nih. Dan salah satu kamar itu yang kejadian itu kagak ditempatin dulu bang, masih dikosongin. Itu nggak boleh ditempatin dulu sama pemilik kosannya. Nah, dikosongin, nah ada penghuni baru masuk. Nggak lama kemudian bang, setelah 3 bulan, ternyata ada yang meninggal lagi bang, di tempat tersebut, di kosan tersebut. Dan kasusnya sama, overdosis lagi. Gitu bang. Itu pun sama, seorang perempuan juga. Kenapa gue bisa tahu? Karena sebagai warga sekitar ya, gue sering nongkrong di depan kosan itu bang. Jadi gue tahu nih, sedikit banyaknya kenal lah sama penghuni kosan, karena mereka itu juga suka berbaur sama warga sekitar gitu. Sama kita nih anak-anak muda sih gitu. Nah, setelah itu, gue tahu tuh malamnya, dia almarhumah ini pulang sama cowoknya bang. Kalau nggak salah sekitar mau subuh bang itu. Nah, dia pulang, yaudah negor sapa anak-anak yang sekitar, termasuk gue negor, weh dek, ngapain lo gitu. Nikah lagi nongkrong aja sama anak nih, minum-minum gitu loh. Oh yaudah gue masuk ya, ntar gue keluar lagi nih, kata dia gitu. Ntar gue keluar lagi, gue bawain minuman buat lu pada. Oh yaudah. Akhirnya nggak lama, sejam kemudian dia keluar tuh bang, gue minuman. Gue minuman nih. Kasihlah anak-anak nih minum sama mereka, sama si almarhumah itu. Nah, setelah itu dia langsung izin pamit masuk. Gue masuk dulu ya. Badan gue nggak enak nih. Dia ngerasa kayak gitu bang. Oh yaudah, makasih ya minuman nih. Nah, setelah itu gue minum di situ sampai subuh bang. Subuh gue bubar nih sama anak nih, karena udah jam subuh gue pulang ke rumah masing-masing. Nah, pas gue bangun bang, tepatnya jam 11 malam, itu gue denger di tetangga-tetangga gue berisik banget, nggak tahu ada apa gitu. Pas gue keluar rumah, ternyata ada yang meninggal. Pas gue ke depan bang, mau ke kosan itu, gue tanya nih sama anak daerah gue nih, tetangga gue lah gitu. Gue tanya nih bang, siapa yang meninggal? Itu si Mawar meninggal. Ya Allah, gue bilang gitu bang. Padahal kan semalam ngasih kita minuman. Meninggal kenapa itu orang? Kagak tahu, katanya sih overdosis. Ya elah. Kira gue sama anak daerah gue langsung menuju tuh ke tempat kosan tersebut, tapi nggak boleh mendekat kan, karena udah banyak pihak kepolisian lah gitu. Nah, akhirnya gue ngeliatin bang dari, ya nggak jauh-jauh banget sih dari luar lah gitu, gue liatin banyak pihak kepolisian yang lagi otopsi lagi gitu. Nggak lama jasadnya itu dibawa turun bang, pakai kantong mayat gitu, kantong jenazah lah gitu. Gue turun sama si cowoknya, tapi di borgol sih bang, gue nggak tahu kenapa ya, mungkin karena dia meninggal overdosis karena narkoba kali bang ya. Jadi cowoknya diborgol. Nah, kosan itu ditutup lagi sementara, nggak boleh ada aktivitas terima penghuni baru atau penghuni yang lama yang di situ, nggak boleh disuruh keluar lagi. Ya sama hal kejadian yang pertama lah bang gitu. Kalau yang pertama kan kejadian pertama kan sebulan bang. Nah, kalau yang ini 2 bulan bang. Nah, setelah itu udah 2 bulan. Nah, akhirnya udah diperiksa lagi sama polisi, jenazahnya dibawa ke salah satu rumah sakit. Kosan itu tutup operasi dulu selama 2 bulan. Akhirnya gue nggak nongkrong-nongkrong di situ lagi bang, karena emang nggak dibolehin gitu sama kayak RT, sama RW, anak-anak sekitar, anak-anak muda warga situ nggak boleh nongkrong dulu situ. Takutnya kalau ada kejadian apa-apa lagi, takut disalahkan bang. Akhirnya alhamdulillah sih bang, di saat gue nggak boleh nongkrong itu, gue ngurang nongkrong apa anak, gue ngelamar kerja, akhirnya gue dapet kerja. Tapi tetap maksudnya gue masih dengar cerita lah tentang kosan-kosan gitu. Nah, setelah itu nggak lama kemudian abang-abangan gue nih bang, abang-abangan daerah gue kan kerja di tempat itu tuh bang, di kosan itu, jaga sebagai penjaga lah, bersih-bersih atau apa gitu. Nah, dia cerita nih ke gue pada nih, yang adik-adiknya lah gitu. Cerita kayak gini, semenjak kejadian meninggal itu 2 orang itu, dia sering ngalamin kejadian yang di luar nalar bang menurut dia. Gitu. Salah satunya cerita waktu jam 1 malam bang. Jam 1 malam dia di saat disuruh beli makanan sama salah satu penghuni kosan itu, dia nganterin ke lantai 4 bang. Lantai 4. Nah, karena itu lantai paling atas dan orang yang meninggal itu, 2 orang itu yang meninggal tinggalnya di lantai 3, dia otomatis kan lewatin lantai 3 itu bang. Ya kan? Nah, dia pertama pas mau disuruh ngambil uangnya dulu ke atas, itu katanya nggak ada kejadian apa-apa bang. Gitu. Cuman dia merasa kayak pas ngelewat ke lantai 3 itu rasanya udah kayak beda aja. Beda kayak yang sebelum-sebelumnya bang gitu katanya. Beda kayak yang sebelum-sebelumnya lah, kayaknya rasanya anyep kayak gimana gitu.
Nah setelah itu dia beli makanan tuh, keluar beli makanan, dia balik nih nganterin makanan. Nah pas dia nganterin makanan bang, perasaan dia tadi pas dia turun sebelum beli makanan itu lampu lantai 3 nyala bang, lampu lantai 3 nyala, nggak ada yang putus sama sekali menurut dia gitu. Nah pas dia balik itu lampu lantai 3 itu mati semua bang, karena menurut cerita dia lantai 3 itu lampunya nggak cuma satu bang, karena kan kalau kosan itu banyak lampu. Maksudnya ya kalaupun putus kata dia, maksudnya ya langsung barengan sih, nggak masuk logika kan. Nah di saat itu dia jaga malam sendirian bang, nggak ada lagi yang jaga gitu loh. Nah setelah itu dia naik, nah dia nggak pilihnya dia ya berpikiran positif aja lah, dia nyalain lagi lampunya, dia nganterin makanan. Setelah dia ngasih makanan itu ke penghuni kosan nih bang, dia balik mau turun ke lantai 3 bang, pas di tangga mau turun melangkah satu kaki, dia denger di kamar tersebut yang dulu almarhum nempatin itu kayak ada suara orang nangis bang. Padahal dia bilang itu kamar belum ada yang boleh nempatin. Dia dengar ada suara nangis, dia akhirnya berhenti dulu nih bang, nggak jadi turun, dia dengerin. Antara dia rasa takut atau penasaran, dia akhirnya mau nggak mau dia harus turun lah bang, nggak mungkin kan nggak turun gitu. Akhirnya dia turun pelan-pelan, semakin dia turun semakin dia ngedeketin salah satu kamar itu bang, yang jadi tempat meninggalnya almarhum itu. Nah dia deketin, pas dia deketin, pas pengen ini kupingnya pengen nempelin ke pintu, suara tangisan itu hilang bang. Tiba-tiba lampu itu yang tadinya nyala langsung mati bang. Cek. Dia di situ langsung katanya ngibrit bang, sekencang-kencangnya langsung ke bawah. Di saat itu di bawah ada anak-anak, maksudnya kagak rame lah gitu bang. Ada anak-anak sekitar 2 orang dia bilang. Ada anak, anak itu pun kaget. Kenapa bang? Dia ceritain kejadian yang beneran gini. Akhirnya sama anak itu dia bertiga langsung naik lagi. Dan anehnya bang, pas dia naik bertiga, itu lampu lantai 3 nyala. Dan anehnya lagi nih bang, kata dia, pintunya itu kebuka. Padahal itu pintu dikunci bang, kuncinya pun ada di lemari, kata dia. Pintu itu kebuka. Dan akhirnya yang bertiga itu kagak berani masuk bang, termasuk abang-abangan gue nggak berani masuk ke dalam, takut gitu loh. Akhirnya mereka ngibrit bang, lari tiga-tigaan itu lari ke bawah dengan kata mereka ngos-ngosan lah segala macam gitu, dengan keringet dingin atau apa. Udah dong, dia bertiga udah didiemin aja, dia ngeliat pantau cuma dari CCTV. Menurut dia dari CCTV nggak ada pergerakan apa-apa bang, sampai azan subuh bang, azan subuh nih dia bilang. Dia kan mantau CCTV nggak mantau terus-terusan bang, maksudnya sempat dia tinggalin beberapa saat gitu, ntar dia mantau lagi gitu. Tapi yang anehnya pas dia pantau itu nggak ada pergerakan apapun bang, lampunya tetap mati, pintunya tetap kebuka gitu. Nah dia beli rokok nih bang, kata dia beli rokok ke warung. Nah anak daerah gue ini pulang nih 2 orang nih, karena kan udah malam dia pulang. Akhirnya dia beli rokok, pas dia balik lagi itu udah azan subuh bang, kata dia pas azan subuh dia balik lagi. Dia ngeliat kamera, itu pintu ketutup, lampu nyala bang, di lantai 3 tersebut. Dia langsung istighfar, banyak-banyak istighfar di situ. Astagfirullahaladzim, kata dia yaudahlah udah subuh. Akhirnya gue kan posisi kerja nih bang, nggak nongkrong. Nah gue diceritain itu pas besokan harinya. Nah seiring berjalannya waktu, gue berhenti kerja nih bang, gue nganggur lagi bang selama 8 bulan. Nah di situ gue bingung nih bang, nganggur dengan ngelamar sono sini, tapi belum ada panggilan kerja lah segala macam gitu. Padahal gue udah ngelamar kerja di mana-mana. Nah abang-abangan gue ini nawarin kerja bang, kerja di tempat tersebut. Di situ gue nggak langsung terima bang, gue mikir 2 kali. Kosan pernah ngalamin tragedi kayak begitu, ada yang mati 2 kali bang. Gue nggak langsung terima dong, maksudnya gue mikir dulu lah. Kira disemangatin juga sama dokter, udah deh nggak apa-apa, jaga aja di situ, ada gue pada ini sih kalau malam gitu loh, nggak bakal ditinggalin. Oh ya udah, akhirnya besokannya gue temuin bosnya bang pagi, gue bilang yaudah pak saya mau deh kerja di sini gitu. Karena gue pikir kalau gue nggak terima itu gue belum dapat pekerjaan bang, takutnya gue lama nganggur, gue ngelakuin hal-hal yang negatif lagi. Makanya ya mau nggak mau gue terima lah kerjaan itu ya kan. Nah posisi gue di situ akhirnya gue kerja bertiga nih bang, karyawan di tempat situ, gue, abang-abangan gue, sama ada salah satu pendatang bang dari orang Jawa gitu. Itu di tahun 2018 bang. Dan di situ sistem kerjanya ada 2 shift bang, pagi jam 9 sama malam jam 9, jadi 12 jam. Pagi itu 2 orang, malam itu 1 orang bang, jaga sendirian. Sebulan setelah gue kerja di situ gue belum ngalamin kejadian yang enggak bang. Maksudnya yang pernah diceritain sama abang-abangan gue belum ngalamin lah gitu. Jalan ke 2 bulan bang, di situ gue baru ngalamin hal-hal yang ya apa yang seperti abang-abangan gue ceritain inilah, cuman dengan versi yang berbeda bang. Itu pure gue sendiri yang ngalamin, bukan cerita dari abang-abangan gue. Nah di saat itu tepatnya di jam 10 malam bang, gue sama abang-abangan gue sama orang Jawa itu masih ngobrol sih bang, masih ngobrol sama abang-abangan gue, sama anak daerah gue di bawah gitu, masih normal lah, keadaan normal. Mereka ini abang-abangan gue jam 1 pulang, dan karyawan yang satunya lagi yang orang Jawa ini nih bang mutusin untuk tidur, karena kan mereka dua-duanya besok masuk pagi. Gue ditinggalin sendirian bang. Itu yang katanya tadi anak daerah gue, tenang aja dia ada gue ini nanti, itu kagak ada sama sekali bang. Di saat itu sepi, gue sendirian. Entah kenapa itu juga biasanya motor banyak rame lewat begitu, orang kosan pada keluar masuk, ini kagak ada bang. Gue kayak ngerasa kok beda ya, tapi gue berpikir positif, mungkin pada capek kali orangnya. Yaudahlah di situ gue main handphone aja. Nah akhirnya
salah satu penghuni kosan itu ada yang nelpon ke bawah nih bang untuk beliin makanan, minta tolong karena kan di bawah kan ada fasilitas telepon yang nyambung ke semua kamar gitu. Jadi kalau ada yang beliin makanan minta tolong ke bawah, gua angkat nih bang, gua angkat, dek ke atas nih beliin gua makanan nanti nasi uduk gitu. Oh ya udah, akhirnya ini deh kasih gua naik ke atas ambil duitnya, nanti beli nasi uduk ini deh. Oh ya udah bang, akhirnya gua beli, ya kan, gua ambil duitnya, gua turun. Nah udah jam 4 baru gua beli bang. Gitu, jam 4 gue beli karena kan udah pada buka nih jam 4 nih tempat nasi uduk semuanya nih segala macam. Gue beli, gue balik nih bang ke kosan yang gue jaga, yang gue kerja. Gue balik, pas gue standarin motor itu ada yang nelpon lagi bang. Pas gue lihat ke telepon itu di kamar 305 bang. Kenapa gue bisa bilang itu kamar 305? Itu setiap ada yang nelpon itu kayak di telepon itu kayak ada layar kecil, ada tulisan siapa yang nelpon gitu bang, dari kamar mana gitu. Padahal itu di kamar 305 itu sepi bang. Itu kamar kejadian almarhum Mawar meninggal, itu belum ada yang nempatin. Gue langsung gemeter bang, gue mau ngangkat, gue kagak berani, tapi gue ngangkat, berdering terus nih telepon. Akhirnya gue diemin bang, gue nggak langsung nganterin makanan bang. Gue keluar lagi bang ke parkiran motor, gue mikir, nih gimana nih, 305 nelpon tapi nggak ada orang siapa-siapa. Tadinya niatnya kalau emang ada teman-teman gue pengen minta anterin bang ke atas gitu loh, tapi nggak ada orang sama sekali gitu. Akhirnya yaudahlah, gue beraniin diri pas telepon itu mati, gue memberanikan diri untuk ke atas bang, sendirian. Mau nggak mau dong, karena kan makanan udah sama gue bang. Maksudnya ya gue nganterin sih. Nah, pas gue nganterin ke atas, naik, selesai nganterin, gue kasih makanannya, dan pun gue dikasih upah, itu lu mau tau bang, di lantai 3, di kamar tersebut, itu pintunya kayak ada yang mainin bang, kayak ada yang geterin. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena itu 305 bertepatan deket tangga bang. Jadi gue bisa ngeliat dari lantai 2, tangganya itu gue bisa ngeliat ke atas. Itu kamar, gagang pintunya ada yang giniin sendiri bang. Kayak orang minta tolong ke kunci gimana sih bang? Dimainin gitu, pintu duduk digituin bang. Nah akhirnya gue lari bang, sekenceng-kencengnya ke bawah, gue lari turun ke bawah. Di bawah ternyata ada temen gue, namanya si Bolo bang. Dia kaget, lu kenapa dek? Bol, itu di lantai 3 yang tempat almarhum itu bol, kamarnya digini-gini. Ah lu gila lu, nakut-nakutin gue mau nganterin makanan. Ternyata si Bolo itu disuruh juga bang sama orang kosan, sama bosnya dia, perempuan malam juga. Tapi dia di lantai 4, bang. Ah lu yang bener lu, jangan nakut-nakutin gue. Demi Allah bol, gue sampai ngomong kayak gitu. Demi Allah bol, gue ini liat lu lari-larian, ngapain gue lari-larian? Ya terus gimana nih? Ya udah berdua deh, kata dia gitu bang. Ya udah, mau gak mau gue temenin dia lagi bang berdua. Pas gue mau naik ke lantai 3, gue mau bolok, dek bismillah ya. Iya bol, buat gue naik ke lantai 3 aman tuh bang, gak ada kejadian apa-apa. Pas gue lantai 4 dia nganterin makanannya, sialannya si Bolo kagak langsung turun bang. Diajakin makan dulu sama bosnya di situ rame-rame. Mau gak mau gue turun bang. Emang gue diajakin makan, cuman gak mungkin dong gue makan di tempat bosnya Bolo itu, di kamarnya. Kalau gue makan gak ada yang jaga bang di bawah ya kan, posisi gue jaga. Yaudah gue minta makanannya aja, yaudah sini makanannya deh gue makan di bawah gitu. Nah akhirnya gue turun tangga nih bang, turun tangga. Nah kan posisi tangga gue kayak letter L kecil gitu deh bang. Turun belok kiri. Nah kamar si almarhumah ini yang 305 ini posisinya pas banget deket tangga nih bang. Tangga belok ke kiri, pas gue nengok ke kanan bang, itu di ujung sono tuh gue ngeliat kayak sosok. Menurut gue sih itu kuntilanak bang. Itu kuntilanak, rambutnya panjang banget tuh bang, sampai bawa perut kali itu rambutnya. Itu gue bener-bener nggak bisa bergerak sama sekali, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cuman bisa istighfar dalam hati gue. Nggak lama kuntilanak itu ketawa dan balik badan bang. Itu gue jelas banget ngeliat mukanya gitu. Itu sosok kuntilanak itu gue bener-bener jelas bang, karena gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue lari kagak bisa, ngomong pun gue susah gitu. Akhirnya pas dia balik badan, dia ketawa. Nggak lama itu kuntilanak kayaknya ngedeketin gue tuh bang, deket ke gue nih, deket. Di situ pas udah jaraknya sama gue sekitar 2 meter lah, nggak bisa ngapa-ngapain tuh bang tetep. Yang gue inget cuman gue teriak sekenceng-kencengnya dan gue nggak sadarkan diri bang. Akhirnya gue sadar-sadarnya itu gue di lobi di bawah, di operator itu udah ada si Bolo, bosnya Bolo sama penghuni kosan yang lainnya gitu bang. Dan akhirnya gue bangun, gue ditanya, lu kenapa dek? Gue bingung tuh bang, gue langsung, gue di mana kayak gitu. Ini lu di kosan katanya, lu tadi teriak, ya kan? Gue denger nih lu teriak di lantai 3 kata si Bolo gitu. Terus gue samperin, lu tau-tau udah jatuh katanya. Akhirnya ya gue, karena di situ ada penghuni kosan yang lainnya, gue nggak mau ngomong apa-apa bang. Gue diam, enggak apa-apa gue lagi pusing aja. Tapi lu teriak kenapa? Enggak, gue nggak teriak kata Bolo gitu. Kata lu teriak, gue denger banget, orang jelas banget dari kamar. Enggak Bol, nggak apa-apa udah. Dong akhirnya penghuni kosan itu dengan muka bertanya-tanya bang gitu loh kan, gue ngeliatin mukanya satu-satu dengan muka bertanya-tanya. Ya tetap gue nggak mau jawab gue gitu, karena kalau gue kasih tahu ya takutnya mereka jadi takut gitu bang. Yaudah akhirnya gue di situ sadar, gue bangun, gue minum. Nggak lama para penghuni kosan itu balik lagi kamarnya masing-masing dan Bolo nemenin gue di bawah gitu bang, di operator. Ya akhirnya gue cerita sama si Bolo itu, tapi gue bilang sama dia jangan bilang ke bos lu ya, takutnya bos lu takut gitu. Gue ceritain gitu bukannya nemenin gue, malah balik bang temen gue. Akhirnya gue sendirian lagi di situ ya, karena ya udah menurut gue mau pagi ya udahlah gitu.
Dan harusnya itu pagi itu gue jadwal untuk bersih-bersih nih bang, buang sampah, nyapu. Itu gue nggak lakuin sampai abang-abangan gue sama teman gue ini nih